Aduh, ketemu lagi sama Bukan teman-teman FE FE. sih kalau nggak salah itu semangat Nggih sih. Semangat Dia Gih. karena di sana kan ada Brianyo juga. Wow, ini nggak asing banget nih Iya, ada Brianyo nih. Brianio. Nggak Yang asing lah. tentunya salah satu pemain dari tim Semangat Nggih yang bisa gue bilang untuk pengalamannya itu lebih banyak ketimbang player lain. Dan juga biar kita nggak penasaran lagi, supaya teman-teman di rumah menyaksikan bagaimana sengitnya, langsung aja kita terbangkan di map Bermuda untuk yang kedua kali round 4 Julia. Let's go, kita masuk ke round keempat kita. Bermuda kali ini Bermuda kedua ya tentunya, di mana garis pesawat yang akan berakhir di daerah shipyard. Dan masih klasik untuk teman-teman dari Pos Immortal akan turun di daerah Santausa tentunya. Namun hati-hati, udah ada tim lain ternyata yang akan bergesekan dengan teman-teman dari Pos Immortal. Benar aja, kali ini langsung terlibat satu pergesekan yang cukup krusial, di mana tanpa adanya research yang sama-sama bagus ya. Ini ada tembakan yang sudah mulai dibuka ternyata. Dan kita lihat teman-teman dari Pos Immortal lebih respect lagi ternyata terhadap musuhnya, mundur terlebih dahulu, memaksimalkan resource yang ada dulu, looting dulu. Sedangkan Mans akan menyusul teman-temannya. Kan tadi Mans turunnya agak di seberang dikit ya. Kita lihat Rasya dan teman-temannya gak mau terlalu greedy. Mereka gak mau terlalu pede dulu lah ya, walaupun mereka udah di posisi ketiga, tapi mereka masih mau bermain dengan lebih hati-hati lagi karena masih ada 3 round lagi dan semua bisa terjadi di 3 round terakhir. Jadi mereka lebih lebih sabar lagi, lebih bermain safe lagi, respect terhadap musuhnya, dan ini tentunya akan membuahkan hasil yang baik harusnya. Karena tadi ketika ada tembakan yang dibuka dari musuhnya, mereka langsung disengage tuh, mundur bareng-bareng. Oke, ya udah kita nggak usah looting di sini, kita ambil daerah yang Santosa tengahnya aja katanya. Ya karena dari arah Sentosa bawah ini atau parkiran mobil, gue bisa bilang area ini lebih kayak looting ketimbang area mercusuar yang ada di atas dan panggung di sana. Karena dari area tersebut juga resource-nya lebih minim. Bener sih, area Sentosa ini terbagi 3 area yang bisa gue bilang. Ada panggungnya, mercusuar, dan juga parkiran mobil. Dari area parkiran mobil ini sendiri juga resource-nya itu lebih banyak. Jadi masih ada kesempatan banget bagi anak-anak EVOS kalau pengen lakukan rush, karena senjata yang mereka miliki pasti bakal bagus ketika mereka udah ngeluting di area tersebut. Terlepas daripada dua tim yang masih panas juga, di sisi lain ini bocah iseng rupanya bakal berjumpa nih dengan Chelsea. Si Chelsea ini satu player dari tim The Pillar Sophie yang tentunya bakal dijadikan mangsa karena juga satu orang ya. Kita lihat itu udah bergerak maju, dan bahkan Secret PRD juga udah menati tembak juga di depan sana. 2 orang tuh. Aduh, Chelsea. Kingfisher. Chelsea-nya pun sulit ingin meninggalkan area Katulistiwa, dihidupkan kembali. Langsung dihidupin lagi ya. Inilah keuntungannya dari Vital Point, dan di round-round awal lu mati gitu ya. Jadi lu bisa dihidupin lagi dengan sangat cepat, dan peluang untuk reset laginya itu akan lebih lagi enak gitu kan. Dan kita lihat kali ini dari teman-teman Bocah Iseng langsung saja melakukan rotasi selanjutnya dengan unggul 1 poin eliminasi, membuat mereka mendapatkan mental boost yang cukup baik tentunya. Nice info untuk mereka melakukan rotasi selanjutnya ketika musuhnya udah nggak ada. Ya udah, gue bisa lebih leluasa untuk rotasi. Tapi kita lihat kali ini Borgay dan kawan-kawan. Ini gue pengen nanya nanti kalau ketemu Borgay, Borgay Z-nya apa artinya? Z apa ya? Itu disatuin atau bacanya Borgay Z atau Borgay Z? Zuzu mungkin biar lebih aman juga. Dan dari tim di Pilar Sapi juga kan dia masih sempat tadi di awal dijelasin Julia ya untuk round keempat. Di Pilar Sopi masih perlu poin banget, karena kenapa tadi untuk standing round kedua dia poinnya hanya terselisih 19 ketimbang tim yang ada di atas Mukabanas. Kali ini dia terlampau sangat jauh perbedaannya. Poinnya dia tuh ada 25, sedangkan Mukabanasnya itu ada 28. Jadi sekitar 21-an lah ya. Ya, sekitar 21-an. 21 apa lebih sih? Sekitaran segitu dah pokoknya. Apa berapa? 21 apa berapa sih? 48 sama 25. Ini kita main kali-kali lagi. 48 kurang 25. 13. 23 berarti. Jadi sekitar 23 poin yang harus dikumpulkan lagi tuh sama teman-teman. Kenapa kita nggak bisa ngitung? Makanya kita jadi caster, bukan jadi juru matematika, gitu kan? Nah ini nih, tim Nastar Azama. Si Man yang bukan EVOS, ini Mannya ada 2. Ini Nastar 1 EVOS. Dia dapatin 6 kill dengan damage 1600. Setara sih damage sama killnya.
Ya, setara damage sama killnya ya. Sama-sama ada 6 kill dan juga 1620. Tapi kita lihat kali ini di area graveyard atau di daerah pemakaman teman-teman dari tim Indostar Azama masih coba untuk memaksimalkan lootingan yang ada, coba untuk melakukan looting terlebih dahulu, memaksimalkan resource mereka. Bahkan mereka juga sudah ada satu motorcycle yang diamankan oleh seorang Mans kali ini. Kenapa turun lagi? Oh, looting dulu. Ini senjata buat lu katanya. Tukeran. Oke, tes senjata dulu. Tembak. Oke, tembak ke tenda dulu. Tes senjata. Dede Pillars OP kali ini bersama teman-teman ini di daerah tenda darurat masih coba untuk menahan dulu holding position karena sejauh ini mereka juga masih cukup aman lah ya. Wow, ini bisa gue akuin dari round 1 sampai 3 ini round yang paling sepi. Ini lumayan pasif. 12 tim masih ada sampai menit kelima, sedangkan di round 1 sampai round 3 tadi itu tuh di menit 1 aja udah ada yang tusun. Menyusul di menit kedua, lalu menit keempatnya. Tapi ini menit kelima masih 12 tim utuh dengan 48 orang yang masih utuh juga. Ini membuat harusnya nanti late game yang akan chaos banget. Tapi kita masih belum tahu lah ya. Dan kita lihat kali ini dari FA Esports langsung saja mengamankan dari Mercusuar yang mana ada orang-orang gila dipanjetin sendirian. Omi versus The World langsung terjun payung. Hap, langsung ternok di sana Puya. Untungnya masih ada teman-teman itu. Kenapa tadi aku dan dunia katanya. Si tampan dan berani langsung naik ke atas sendirian. Gue yakin dia udah tahu di sana ada musuhnya, tapi langsung terjun juga. Aduh, jatuh juga. Bagus banget terjunnya tadi ya. Dimana kita lihat kali ini dari seorang Devil Zeza ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali terjun payung yang ia lakukan. Bahkan harus dipulangkan ke arah lobby tanpa adanya backup. Terlalu ceroboh bisa gue bilang dari seorang Devil Zeza tadi ya. FF punya Puya yang asal naik. Dari Genius punya si Devil AZ yang juga asal-asalan turun ya. Versus The World ya. Iya, dan tadi kalau kita berkaca ya untuk round pertama kan bermuda ya. Genius ini ngamanin Mercusuar. Berarti ini tandanya kali kedua dia ngamanin Mercusuar. Tetapi kali ini tentunya nggak terlalu aman dan ada satu keuntungan karena satu player daripada FE berhasil ditumbangkan. Tetapi Saronya pun harus terjatuh juga. Begitu pun juga dengan Febril dan kali ini dengan cepatnya tim dari FE pun tumbang karena ada ikut campur tangan juga dari belakang, yaitu The Pillars OP yang udah cukup sadar bahwa ada tim yang berperang di depan sana. Namun di sisi lain Aura bersikutan juga dengan daripada tim daripada MBRF. Kali ini dari sisi belakang dan Satria menjadi seorang rusher walaupun juga ngelihat Sangwe ini terjatuh ditekan Gemisol gencer daripada seorang Galang dan kali ini juga bakal tertekan. Esmin jangan 10 dijamsut lagi oleh senjata daripada Tuar Arne dan kali Besto bakal memberikan distraksi yang mana terlalu besar ke depan sana. Kali udah aware juga mulai jamsut juga senjata gencer bos, tetapi bakal ditahan lagi dengan senjatanya dan kali Besto bertumbang. Di mana kan dirimu Tuar Arne yang berada di atas sana udah merasakan tembakan dari senjata double, bukannya itu senjata dari Back to B dan kali bakal coba untuk digeber lagi. Karena yang digunakan daripada seorang Tuar Arnen tidak terlalu sakit dan belum memberikan damage. Bahkan Besto dan juga Ajik di depan sana udah harus terjatuh, bisa untuk di-revive karena dirinya juga belum ada keluar, mencoba untuk bermaju daripada Tuar Arnen di jam kali ini juga terlalu berani dan oh my god, clutch play dari Tuar Arnen berhasil meratakan Aura dua player tersisa. Oh my god, 2 orang temannya ditukar dengan 4 player sekaligus dari Aura Ignis. Gak cuan-cuan banget tapi gak rugi juga, karena at least dia bisa ngeratain musuhnya dengan dirinya sendiri gitu. Dan masih ada satu temannya lagi yang bisa dia selamatkan. Dan ingat, ada revival point, ini masih zona kedua, masih mungkin banget untuk dia dan teman-temannya regroup lagi, dihidupin lagi gitu kan. Dan ini lihat kita dari bocah Iseng, yang mana dari tadi iseng banget. Emang iseng banget anaknya. Naik motor sengaja dipatahan kayak gitu terus dijemping-jempingin. Nyangkut tuh motor. Nyangkut. Emang bocah Iseng nih ganda. Aduh, yang bukan ini ya, bukan pemain bulu tangkis. Ganda putra ya. Ganda putra ya, maaf ya. Tapi lihat kali ini dari RRQID dengan 2 poin eliminasi kali ini masih cukup baik, masih cukup aman, bahkan sudah menguasai beberapa motorcycle atau vehicle yang mereka sudah amankan. Secara rotasi mungkin akan sedikit lebih unggul daripada tim lainnya. Dan kita di sisi lain MBR bener banget langsung membangunkan teman-temannya yang tadi sempat ter-take down. Dan kita lihat kali ini EVOS Immortal tidak lain tidak bukan dukun zona kita hari ini ya. Tiba-tiba udah ada aja di dalam circle kali ini. Dan bahkan di sisi lainnya ada Indostar Azama, terus ada juga beberapa tim, 2 tim lainnya yang akan saling bersikutan tentunya di area mil. Tapi di tengah itu siapa? Di tengah TP tadi nembak-nembak siapa?
NGVP juara ya. Udah ada satu penumpukan yang terjadi di daerah Mil, tapi bakal dicuekin aja, dan itu memancing teman-teman dari EVOS Immortal untuk mendekat ke arah sana, mencari pundi-pundi poin eliminasi, haus akan kill kali ini. Tapi satu player dari tim Indostar Azama hati-hati tersesat di daerah teman-teman EVOS Immortal, akan coba ditembakin aja, tapi kita move lagi ke arah POV yang ada di daerah Mil. Sedang ada penumpukan, ditabrak lari begitu saja, hampir saja membuahkan poin kill, tapi Indostar Azama dua playernya harus berhasil dijatuhkan di seorang luck, bahkan di peluangan ke arah lobby. Sian 23 masih ada di sana, dan kita lihat dari NJVP juara kali ini dengan 2 poin eliminasinya masih cukup tangguh untuk bertahan di area high ground. Azuri bertahan di high ground, walaupun juga si Abim Petatnya ini tadi dia udah kena tabrak lari ya. Gaming ya. Malah tim yang nabrak itu sisain 2 orang, dan kali si Mans juga mau nggak mau harus masuk ke jantung pertandingan daripada EVOS. Mans menyerahkan diri di tangan si Arul, dan satu player tersisa masih bersembunyi. Dan siapa juga tadi? Mans mati sama Arul. Mans mati sama Arul. Gimana sih Rul, kok kamu udah temen tim sendiri? Oh, Mansnya beda, Mansnya beda, Mansnya Dia KW beda. katanya, Iya, iya. gitu ya. Beda ya, beda Mansnya. Ya, Nah. tapi kita lihat kali ini MBR Epsilon 5 poin eliminasi. Wow, banyak banget. Dia juga udah aware ya, karena bawah itu ada tim dari Mukabanas yang tentunya 2 orang tersisa, ada Suara dan juga Ramon 1/10 dewa. Sama seperti ya. 1/10 gat. 1/10 dewa ya. Oke benar. Tapi muka banas ini gue kalau bangun tidur muka banas biasanya. Kenapa tuh? Muka banas. Bantal. Oh, muka bantal. Muka bantal, Sorry. bukan muka banas ya. Bukan muka banas, bukan. Tapi muka bantal ya. Tapi kita lihat kali ini. Jadi MBR Epsilon yang sudah menghasil 5 poin eliminasi. Cukup tinggi awareness yang dimiliki kali ini membuahkan hasil yang menurut gue so far so good lah ya. Tapi di sisi lain Indostar Azama pun harus berhasil tereliminasi di posisi ke-10. Temponya masih lambat. Bisa gue bilang segini pun masih lambat. Menit 11 masih ada 9 tim. Dan gue yakin late game-nya bakalan chaos banget. Karena 9 tim di zona ketiga ini udah lumayan sempit tentunya. Dan masih 30 orang bahkan yang hidup. Ini banyak banget. Tapi kita lihat kali ini NGVP juara sudah mulai memantau adanya pergerakan asing dari EVOS Immortal. Gruol sudah mulai di-pop up kali ini. Lagi nembak dia lagi Gruol sama temennya. Gak kelihatan tentunya. Langsung diras begitu saja. Arul membuka jalan untuk teman-teman dari EVOS Immortal kali ini. Rahasia menjadi garda paling depan, maju ke arah teman-teman dari NGVP juara. Dari sisi belakang Zack menjadi orang terbelakang. Arul memberikan satu distraksi menggunakan motor cycle-nya. Oh my god, tembakan demi tembakan sudah mulai dilontarkan ke arah NGVP juara, tapi ternyata dari Rahasia berhasil jatuh begitu saja. Masih belum ada backup, Mans pun menyusul. 2 player tersisa yaitu Arul dan Zack kali ini berusaha untuk menumbangkan teman-teman dari NGVP juara, tapi kita lihat juga dari seorang Zack. Oh my god, oh my god, oh my god. Gua ngeliat si Mans kena granatnya sendiri cuy. Iya, kena granatnya sendiri. Dan rupanya setup dari tim NGVP ini dia emang rapi, dan tapi sayangnya dia tuh telat banget panasnya Julia. Kenapa nggak dari round awal aja dia panasnya kayak sekarang gitu. Malah di round keempat yang bisa dibilang lumayan terlambat nih. Apalagi nah di sana muka panasnya 2 orang tereliminasi. Ada apakah gerangan? Jadi ini tentunya masih ada peluang banget bagi teman-teman yang ada di peringkat kedua. Kedua siapa sih, EVOS? Kedua bukan EVOS tadi. Kedua Inastars juga. Tapi Inastarsnya juga udah dipulangkan. Dan juga kali ini semangat nih berhasil dipulangkan sama tim dari Pillars OP. Gua cukup respect sama anak-anak Aura yang masih bertahan sejauh ini. Di 6 tim tersisa 21 orang yang bertahan. Hidup mereka masih itu dengan 4 orang. Oh my god, M79 daripada seorang Besto. wow. Kayaknya udah benar-benar terkonek. Langsung 1 player lagi di depan sana. Sekarang tuh motornya Besto nice. mengeber 1 player tersisa daripada atas. Apakah M79 yang ketiga dilontarkan ataukah hanya saja medikasi? Tetapi dia lebih respect dulu, medikasi terlebih dahulu supaya darahnya tidak banyak dan tidak cepat untuk meninggalkan area pertempuran. Di mana Daptil bakal bermain di garda terdepannya. Daptil bersembunyi lebih memilih tereliminasi ketimbang memberikan kill kepada anak-anak MBR Epsilon. oh my god, gue respect banget sama Besto. Walaupun dia berhasil untuk numbangin 3 player dari RRQ Hide. Dan dia tahu pasti tinggal 1 orang lagi tersisa, tapi dia masih respect ternyata terhadap 1 orang yang tersisa tersebut. Dia memilih untuk melakukan medikasi dan membiarkan teman-temannya untuk melakukan pencarian terhadap 1 player yang terakhir tersebut, atau Dapcil ya. Tapi kita balik lagi ke gamenya di mana NJVP juara dengan 7 poin eliminasinya kali ini, yang tadi bisa untuk menataki teman-teman dari EVOS Immortal kali ini masih di posisi yang tidak terlalu jauh dari tempat sebelumnya. Namun kita lihat tersisa 4
4 tim saja, di mana FA Esports di jalanan kali ini memantau pergerakan dari teman-teman MBR. YNZ menerima beberapa peluru panas, setengah HP sudah mulai hilang. 19 Ihsan kali ini masih coba untuk memantau pergerakan dari teman-teman MBR Epsilon. Belum ada pergerakan yang cukup berbahaya, sama-sama masih nahan aja. Hanya ada satu distraksi yang diberikan menggunakan motorcycle dari FA Esports. Kali ini satu player yang berhasil take down, tersisa 2 saja. Namun Ham HD terlalu overpick, kita lihat terlalu terbuka posisinya, langsung saja terjatuh. Coba tuh diselamatkan namun terlalu sulit nampaknya. Kita lihat kali ini dari Ian 666 bakal coba membangun Ham HD terlebih dahulu. Sang kapten pun berhasil terselamatkan. MBR Epsilon di sisi lain coba untuk memutar, bakal melakukan flanking karena belakang ada Ihsan yang sudah mulai terpantau, ada granat yang dilempar. Namun kita lihat kali ini The Besto juga sudah mulai sampai ke kanan dari teman-teman The Pillars OP. Namun sekali MBR Epsilon pun harus puas saja di posisi keempat. Oh my god, udah ada gluol demi gluol yang dibangun di sana. Cukup banyak kali ini. FA Esports menjadi incaran selanjutnya dari teman-teman The Pillars OP. Sudah mulai terpantau kali ini, di mana teman-teman dari The Pillars OP masih belum ada di zona yang cukup aman juga. Namun FA Esports akan terus dihujani peluru oleh teman-teman dari The Pillars OP. Sementara di sisi lain NJVP Juara menunggu saja. 2 tim yang akan hadir akan coba disambut saja oleh teman-teman dari NJVP Juara. The Pillars OP sedikit demi sedikit masuk ke dalam circle, namun dipantau aja sama NJVP Juara. Ada granat yang coba dilempar, di spam lagi ke bawah, udah ketahuan ternyata NJVP Juara oleh teman-teman dari The Pillars OP. Granat selanjutnya apakah connect? Ternyata di sisi lain ada salah satu player yang berhasil tumbang oleh granat dari teman-teman dari tim FA Esports. Critical damage yang masuk kali ini karena teman-teman dari FA Esports. Ham HD masih cukup tangguh kali ini memberikan serangan demi serangan, namun ternyata salah satu player dari The Pillars OP pun berhasil menjatuhkan Dim. 27 pun harus terjatuh dengan ada satu granat yang meluncur ke arah dirinya. Ham HD ada yang 79 masuk ke arah depan tanpa adanya helm. Ini berbahaya banget. Ada flash freeze kali ini yang dilemparkan demi mendelay pergerakan dari teman-teman tim FA Esports. Satu batang pohon tidak bisa menyelamatkan mereka. FA Esports harus puas di posisi ketiga, Zuri. Puas di posisi 3 dan rupanya masih ada 2 tim. The Pillars OP lagi dan lagi. Ham HD menjadi last man standing kali ini. NJVP Juara 2 orang tersisa. Satu player berhasil di knockdown. Dan kali Ham HD lebih memilih untuk return kemana, di mana Borge juga tentunya double wire, di mana Adim Petot bakal coba untuk memberikan distraksi. Sekarat darahnya 15 lagi SP tersisa, tetapi Nathan Patrick berhasil mencoba untuk tembak dan juga The Pillars OP nggak bisa berbuat banyak. Dan gue di tangan tim NJVP Juara. Wow, NJVP Juara, what a nice play. Lu lihat tadi di tim fight terakhir,